Di sebuah desa yang terpencil di antara pegunungan yang diselimuti kabut pagi, hiduplah seorang kakek itu bernama Pak Wiryo. Tubuhnya yang sudah mulai lemah, rambutnya memutih sepenuhnya, namun matanya masih memancarkan ketenangan dan kebijaksanaan. Pak Wiryo adalah orang yang disegani di desa itu. Orangnya sangat bijak dan yang dikenal sebagai tabib dan mengobati orang sakit. Di hari-hari senjanya Pak Wiryo jarang keluar dari rumah. Rumah kayunya yang sederhana, masyarakat tetap datang berkunjung meminta bantuan atau sekedar mendengar petuahnya. Namun sejak kesehatannya mulai menurun, tidak banyak yang datang untuk sekedar bercengkrama. Hingga suatu hari, seorang wanita muda datang ke rumahnya dengan senyuman yang memikat. Namanya Tari, seorang gadis yang dikenal karena kecantikannya dengan kulit seputih dan rambut hitam panjang yang sering diikat rapi di belakang leher. Ia adalah seorang anak pendatang yang tinggal di desa itu, baru beberapa tahun bersama keluarganya. Keindahan parasnya tak jarang mengundang perhatian orang-orang di desa itu. Namun Tari bukanlah gadis yang dangkal. Di balik kecantikannya tersembunyi ketulusan dan kerendahan hatinya. Menjelang senja ketika cahaya matahari mulai meredup di ufuk barat, ia mengetuk rumah Pak Wiryo dengan lembut suaranya. Mengetuk, "Pak Wiryo, apa boleh saya masuk?" Pintu kayu itu perlahan terbuka, memperlihatkan Pak Wiryo yang sedang duduk di kursi rotan usang yang ada di rumahnya. Tatapan matanya penuh dengan kedalaman yang tak dapat ditebak oleh gadis muda itu. "Masuklah nak, apakah yang bisa kubantu?" Pak Wiryo dengan bicara hangat, membuat Tari merasa nyaman. Tari tersenyum dan mendekati di sebelah kakek itu. Dia tidak langsung berbicara, tetapi mengeluarkan botol kecil berisi minyak. Saya berkata, "Bapak sedang tidak enak badan. Saya membawa minyak ini dan kalau boleh saya ingin memijat Bapak. Ini tradisi keluarga kami, semoga bisa saya membantu Bapak merasa lebih baik." Pak Wiryo terkejut. Jarang ada orang muda yang menawarkan bantuan dengan begitu tulus. Dia menatap Tari dengan penuh pengertian, lalu tersenyum tipis. "Kamu ini baik sekali nak, tapi aku sudah tua. Mungkin tubuhku terlalu kaku untuk dipijat." Tari menggeleng kepala. "Pelan, justru karena itulah saya ingin mencoba pijatannya lembut, tidak akan membuat Bapak merasa sakit." Dengan sedikit ragu, Pak Wiryo akhirnya mengangguk setuju. Dia tidak ingin menolak niat baik gadis itu. Tari mengambil tempat duduk di belakang kursi rotan Pak Wiryo, mengoleskan minyak kedua telapak tangannya. Aroma harum minyak herbal memenuhi ruangan, memberikan rasa tenang. Saat tadi mulai memijat pundak dan leher Pak Wiryo, jari-jarinya bekerja dengan begitu hati-hati, penuh perhatian. Kakek tua itu merasa hangat, bukan hanya karena minyak yang melapisi kulitnya, tapi juga karena sentuhan lembut Tari yang memberikan rasa nyaman. Berbeda dari apa yang pernah ia rasakan sebelumnya, sentuhannya itu tidak terasa sekedar fisik. Ada kehangatan emosional di dalamnya saat Tari sedang menyalurkan perasaan melalui jemarinya. "Kamu pasti sering membantu orang lain, Tari?" Pak Wiryo bertanya. Katanya mencoba menutupi kegugupan yang perlahan muncul. Dalam hatinya, gadis itu perhatian berbeda dari orang lain di desanya. Tari tersenyum kecil, meski Pak Wiryo tidak bisa melihatnya. "Saya hanya suka membantu, Pak, apalagi membuat orang lain lebih baik seperti Bapak sekarang." Dan
Tari pun tertawa kecil. Suara itu serak namun menyenangkan. "Kamu anak yang baik. Dunia ini membutuhkan banyak orang sepertimu." Mereka hanya terdiam sejenak. Urusan angin dari luar jendela terbuka menemani mereka. Di tengah keheningan itu, sesuatu yang belum terucap mulai tumbuh di antara mereka. Bukan cinta dalam pengertian romantis, melainkan sebuah kepentingan yang mendalam, sebuah rasa saling memahami yang melampaui usia dan status sosial. Sari terus memijat dengan penuh kelembutan, sementara Pak Wiryo merasakan setiap sentuhan semakin menenangkan pikirannya yang lelah. Saat itu, waktu seolah berhenti, seolah kata-kata yang perlu diucapkan. Keheningan itu terasa tumbuh di antara dua jiwa yang beda generasi. "Tari," kata Pak Wiryo pelan, hampir seperti bisikan. "Ya, terima kasih, aku lebih baik sekarang," kata Pak Wiryo. Tari berhenti memijat dan berjalan ke hadapan kakek tua itu. Senyum lembut, "Saya senang bisa membantu Pak Wiryo." Mata mereka bertemu dalam keheningan, sebuah hubungan tanpa perlu diungkapkan dengan kata-kata. Keduanya saling mengerti bahwa meskipun dunia luar berbeda, bagi mereka ada sesuatu yang lebih mendalam yang mereka bagikan dalam momen itu. Kehangatan hati yang sederhana. Rasa kepedulian yang tidak pernah menuntut balasan. Akhirnya Tari pun pamit. Malam mulai turun, meninggalkan Pak Wiryo dengan pikiran yang lebih damai. Di hari-hari berikutnya, gadis muda itu sering datang bukan hanya untuk memijat, tetapi juga untuk menemani Pak Wiryo mengobrol dan bercocok tanam setiap harinya. Dan cerita tentang kehidupan, tentang dunia yang mungkin sudah jauh berubah sejak kakek itu muda dulu. Setiap Tari datang, Pak Wiryo merasa dunia yang sedih perlahan-lahan kembali diisi oleh cahaya yang lembut. Gadis itu dengan caranya yang sederhana telah membawa kehangatan ke dalam hidupnya yang sunyi seiring berjalannya waktu. Kunjungan Sari ke rumah Pak Wiryo menjadi rutinitas. Gadis itu datang bukan hanya membantu pijatan atau mengoleskan minyak, melainkan untuk menghabiskan waktunya dengan sang kakek. Sang kakek terus menggempur habis-habisan Tari. Obrolan mereka semakin panjang dan dalam, membahas segala hal mulai dari masa lalu Pak Wiryo hingga impian-impian sederhana yang dimiliki Tari untuk masa depannya. Mereka menjadi dua sosok yang tak terpisahkan, walaupun dipisahkan oleh generasi. Setiap kali Tari datang, Pak Wiryo merasa seperti ada kehidupan yang kembali mengalir. Dalam tubuhnya yang rentan, ia yang semula merasa dunia telah meninggalkannya, menemukan harapan baru dalam keberadaan gadis muda itu. Bukan harapan dalam pengertian ingin kembali muda, melainkan sebuah pekerjaan bahwa dirinya masih punya tempat di dunia ini, dalam pikiran dan hati seorang anak muda yang tulus. Di balik kesederhanaan pertemuan mereka, ada sesuatu yang tak dapat disangkal. Sebuah persahabatan yang mengubah kehidupan keduanya. Semula hanya ingin membantu, mendapati bahwa Pak Wiryo adalah orang yang mampu mengisi kekosongan dalam kehidupannya yang kadang terasa sepi. Ia sering merasa tak benar-benar dipahami oleh orang lain di desanya. Kakek tua itu mendengarkannya dengan penuh perhatian dan dengan bijaksana. Ketika matahari mulai terbenam dengan semburan yang indah di langit, desa kembali duduk di sebelah Pak Wiryo yang sedang menikmati teh hangat. Di rumahnya ada keheningan yang nyaman di antara mereka, keheningan yang tidak perlu dipecahkan oleh kata-kata.
kakek dipanggil Sari pelan, menggunakan sapaan yang semakin sering dia gunakan untuk Pak Wiryo. Saya senang bisa mengenal kakek. Rasanya saya belajar banyak dari kakek. Tentang kehidupan, tentang kesederhanaan. Pak Wiryo tersenyum keriput di wajahnya. Dan aku Tari berterima kasih padamu. Kamu telah mengingatkanku bahwa meski tubuh ini sudah tua dan lemah, hati dan pikiran bisa tetap muda selama kita masih mau berbagi dengan orang lain. Dan hari demi hari, Sari digempur oleh tenaga sisa ketangguhan Pak Wiryo. Hari-hari sering terjadi bercocok tanam dan daun muda dan juga ranting tua. Tapi bagi Sari dan juga Pak Wiryo, itu suatu kenikmatan bagi dirinya. Nah, itulah dia cerita dari perjalanan hidup Tari dan juga Pak Wiryo. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.